Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazuli, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dengan nomor induk mahasiswa 0626082437. Pada hari ini Rabu tanggal 29 Januari 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja dengan materi ketenangan jiwa dengan meyakini qadha qadar. Adapun model yang akan dilaksanakan adalah menggunakan TPS Link Peer Share di UPT SMPN Negeri 15 Gresik. Berikut video ujian kinerja saya. Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Terima kasih. Pada hari ini, sebelum pembelajaran dimulai, semua aktivitas dimulai, mari kita berdoa semoga apa yang nanti kita laksanakan dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar, bermanfaat. Mohon saya mohon izin untuk perwakilan ketua kelas untuk maju membuat doa bersama. Silakan. Sebelum mulai belajar akan kita berdoa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa tawaffani muslimin. Amin. Terima kasih Mas Adrian mewakili doa teman-temannya sekalian. Selanjutnya adalah saya akan cek daftar daerah anak sekalian. Oleh karena itu mohon nanti yang temannya masih belum bisa hadir pada pagi hari ini bisa dikasih tahu ya. Yang pertama saya mau cek daftar daerah. Yang pertama Mas Adrian, ya Mas Sabina, Mbak Aura, Mbak Anissa, oh ya terima kasih. Lalu ya. Mas Adib, Mas Ramadan, ya. Mas Aida, oh ya, terima kasih. Ini yang belum rapi, bajunya rapikan dulu. Itu yang topinya masih masukkan dulu topinya, ya. Dasinya yang masih berapi telah dirapikan. Sebelum kita persiapan belajar, kita siap diskusikan dulu ya. Hari ini kita akan belajar tentang rukun iman yang nomor 6, yaitu tentang qadha qadar. Dengan konsep kita lihat bersama-sama yaitu meraih ketenangan jiwa dengan meyakini qadha qadar. Ya, meraih ketenangan jiwa dengan meyakini qadha qadar. Itu tema pada pagi hari ini. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan pengertian qadha dan qadar. Ya. Yang kedua, menghubungkan pentingnya meyakini qadha dan qadar dengan ikhtiar dan doa. Yang ketiga, menerangkan sikap optimis, sabar, dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan yang nanti kita akan capai. Namun sebelum itu, aku akan memberikan sebuah pertanyaan semantik dulu. Ada yang tahu nggak? Ketika misalnya si A punya cita-cita yang mau diraih, tapi di akhir perjalanan endingnya ternyata gagal. Bagaimana perasaan kamu ketika kamu melihat hal itu? Kalau Mbak Ilya bisa jawab. Oh ya, cuma berusaha terus untuk mencapai cita-cita tersebut. Ya, yang kedua, ketika ada kasus misalnya si B, ketika mau inginkan sebuah barang atau benda, tapi dia berusaha dengan keras, kemudian berdoa, ya, akhirnya doa itu tercapai. Bagaimana perasaan kamu? Mbak Anissa atau Mbak? Ya, Bersyukur karena ikhtiar dan doa yang sudah dikabulkan oleh Allah. oh ya, terima kasih. Mari kita semua. Ya, berkaitan dengan hal itu, kemarin juga saya sampaikan hari ini minggu lalu tentang iman kepada hari kiamat. Ada yang tahu iman kepada hari kiamat masuk dalam rukun iman berapa? Ya, Mbak Sabina? Yang ke? Oh, yang kelima ya. Iman kepada hari akhir dan kiamat adalah iman kepada rukun iman yang nomor 5. Ada yang tahu apa itu iman kepada hari kiamat? Pengertiannya? Ya, apa? Hancurnya segala alam dan seisinya. Ya, ini pengertian. Kemudian setelah itu ada pembagian hari kiamat. Anda tahu nggak? Hari kiamat ada berapa bagian? Mas Adrian? Ya, satu. Kiamat sugro dan kiamat kubro. Ya. Tanda-tandanya kita tahu kiamat kubro tanda-tandanya apa? Halo. Ayo Mas Ramadan. Munculnya? Oh, munculnya Imam Mahdi. Ya. Terima kasih semuanya. Apa kaitannya dengan materi hari ini? Sama-sama rukun iman. Kita seperti orang iman harus tahu iman rukun iman. Dari kepada Allah sampai ke hari kiamat sampai iman kepada Allah. Kayaknya materi hari ini dengan materi sebelumnya. Paham ya? Ya. Untuk lebih semangat lagi belajar, kita akan menggunakan
bikin dulu, ya, biar semangat dan SBY-nya bagaimana? Ya, nanti saya memberikan dua barang rupanya. Tidak tolong sekarang berdiri semua, berdiri di depannya teman masih berhadapan. Ya, saya akan kasihkan barang, ya, hadiahnya. Ya, buat ya. Nanti jangan disentuh dulu barangnya, jangan disentuh dulu barangnya. Tolong diingat lagi. Nanti ketika selesai SBY-nya, baru nanti ya akan sudah. Ya, coba. Tolong sebelumnya itu tangannya diangkat semua. Pegang kepala semua, kepala bunda, telinga, kepala bunda, telinga, kepala bunda. Oh ya, terima kasih. Sudah semua ya. Ada yang belum gerakan tangan. Ya, tangan yang belum gerakan tangan. Ya, ya, ya. Oh ya, ya. Ini, ya. Terima kasih ya. Yang nanti saya berhenti. Sudah. Selanjutnya kita bersemangat begini ya. Selanjutnya adalah saya akan kasih motivasinya. Sebelumnya bagaimana ya? Motivasi kita belajar. Kenapa ya kita belajar iman kepada Allah dan satu dengan meyakini iman kepada Allah dan kita itu sudah positif berprasangka baik kepada Allah. Karena apa yang diberikan Allah itu jalan yang terbaik buat kita. Itu satu. Ya, yang kedua, kenapa tidak ikhtiar ada usaha? Kerja takdir. Ikhtiar itu sebagai usaha kita sebagai khalifah kita sebagai manusia di bumi ini disuruh berusaha. Ya, kenapa bukan doa? Doa itu, ya, doa itu adalah sebagai kerendahan hati kita sebagai seorang hamba. Dengan kita berdoa kita butuh kepada Sang Maha Kuasa. Dengan begini itu berarti kita masih perlu ada perbaikan dalam diri. Kan ya? Itu maksud daripada maksud kita belajar tentang iman kepada Allah pada hari. Nah, untuk lebih luas lebih dalam lagi memahami materi pada kesempatan hari ini, ya, saya akan memberikan sebuah pertanyaan. Ya, sudah. Tolong ini ada yang bisa jawab pertanyaan ini. Untuk apa itu kodok? Ada kodok Aisyah, ada kodok apa? Kalau adalah iman. Ya, kodok adalah yang kedua. Kodok, ada yang tahu? Ada kodok? Ada? Ya, kodok. Perwujudan dari Allah. Tepuk tangan semua. Ya, saya tahu ini sudah tentang kodok dan kodok. Untuk mengetahui lebih jauh lagi, akan memberikan tes awal tes soal untuk dikerjakan masing-masing individu. Ya, ini tes awal untuk nanti bagaimana kita akan mendalami tentang iman kepada Allah dengan tema yang kita meraih ketenangan jiwa dengan meyakini bahwa kan ya. Saya akan berikan dulu soalnya. Tolong yang lainnya bukunya dulu ya. Tolong dulu. Lihat ya soalnya ya. Tolong dikerjakan ya di buku masing-masing. Tolong dulu dikerjakan soal 3 ini ya. Revisi ini Pak. Tolong dikerjakan dalam waktu 7 menit. Silakan dikerjakan dengan soal ini. Silakan dikerjakan masing-masing. Silakan bukunya. Soal ini kita ditulis dalam bukunya untuk dijawab ya. Silakan dikerjakan. Silakan dikumpulkan, ya, saya dikumpulkan, silakan kumpulkan, terima kasih, ya, saya kumpulkan, ya, silakan kumpulkan, terima kasih, silakan kumpulkan, oke, cepat, jawabnya tidak habis, ayo lagi, dan terima, oke, terima kasih, tepuk tangan semua. Selanjutnya adalah saya nanti akan tayangkan materi tentang pemahaman dari awal sampai akhir, ya, tapi namun sebelum itu, tolong, ya, perhatikan tayangan video ini, ya, disimak, kemudian setelah tayangan disimak diperhatikan, nanti per masing-masing individu, ya, nanti saya berikan yang akan di soalnya, dikerjakan, paham? Kerjakan materi itu, nanti sebelumnya kita nanti akan dengan model team share, artinya dikerjakan dulu, ya, kemudian nanti berkelompok berdiskusi, jawaban yang di bawah kelompok, kemudian jawaban dari kelompok itu mana yang terbaik itu nanti yang dipresentasikan, paham saya? Sebelumnya sudah simak video tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore kita kembali kita baru silakan berbicara bahwa pada teman kali ini kita akan belajar tentang akidah bagaimana menangani mereka sebagai menjadi komputer. Adapun tujuan belajar kita pada teman kali ini menjelaskan bagian komputer, kemudian mengkaitkan pentingnya dari komputer kami dan kemudian bagaimana berhasil aktif sampai kata
ini baik yang berkaitan dengan waktu hukum atau negara suatu. Gimana kalau artinya apa? Yakin kalau sesuatu yang terjadi susah ini merupakan ketetapan dan kehendak Allah SWT yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Itu pokok sedangkan kota melakukan ketentuan dan bahwa sesuatu yang akan terjadi tidak susah. Dan bagaimana dengan kota adalah keyakinan, yakni kalau Allah SWT telah menetapkan sesuatu yang akan terjadi susah sesuai dengan hubungan dan ketentuannya. Setelah tentang iman kepada kota tidak masuk pada tujuan yang itu tentang hubungan antara kota dan tidak ada. Ingat lihat di kita tersebut mengenai kota ada Indonesia. Ya, bagaimana kota adalah kota adalah hubungan Allah yang merupakan dasar dari ikhtiar usaha. Doa yang harus manusia. Kenapa? Ikhtiar dan doa adalah proses mewujudkan ada kehidupan Allah dan lain mewujudkan bahwa Tuhan yang Allah. Buktinya apa? Orang ini berkata kita kecil-kecilan. Itu yang kita kecil-kecilan dan kecil-kecilan terjadi dan menggunakan Allah. Itu ketika berkata ada yang manusia kita kalimat. Yang ini proses kalimat dan jiwa yang ada dalamnya dan Allah. Kemudian kita ada dari kesesatan. Kami juga berbagi dari kesesatan yang harus menggunakan ketentuan Allah. Kemudian lain akan ada dalamnya. Kita juga bahwa Tuhan dan suara sesuai dengan selanjutnya tujuan belajar kali ini adalah pentingnya bersikap sabar dan sabar. Bagaimana ketika seorang bisa berikan bola, kita menjadi mengacu dengan dunia yang ya ini karena sudah dijelaskan. Sabar yang tidak mau bola yang tidak sabar dalam menghadapi kemudian apa? Dan iman kepada Allah dan tidak berlama besar itu karena seperti bagaimana ini sabar kalau tidak dikatakan yang pertama kesediaan itu dan itu masih ada tidak menjadi sesuatu dengan Allah. Well, mengajukan berarti bagaimana jika mengajukan sudah tidak bisa sadar penyakit Allah rencana yang baik kita berarti tidak ada dosa dan tidak bisa tidak tawakal pada Allah SWT menyerahkan segala sesuatu kesimpulan dari ini adalah satu mencapai kehajian dari Allah dari adalah firman yang menyakiti Allah dan kita untuk periksa sunnah Allah SWT itu adalah dengan beribadah Allah dalam berbuat untuk isi yang bisa dan Allah yang adalah dengan menyakiti Allah dan dalam mencari kebenaran dan berjiwa dalam menjalani dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari materi tadi ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan. Ya, tadi sudah jelas. Sebelum mengerjakannya biar jelas. Nah ini pakai roda. Ya. Kemudian ini penting hubungan antara itu. Hubungan antara roda dan istilah dan doa. Ya, materinya tambahan dari kita yang ini. Kemudian perilakunya ini, bagi penerapannya ini. Ketika bagaimana seperti itu diterapkan, percaya akan kebaikan dengan sabar nanti saat mengajian bakal berserah bersama. Itu ini tadi yang video kita lihat ya. Terima kasih sudah memperhatikan. Selanjutnya adalah aku akan membagikan RKPD ya untuk dikerjakan ya masing-masing individu yang beberapa benar tolong dilepas ya. Nah, ini ada beberapa tolong bantuannya untuk dilepas ya. Nah, kemudian ini sudah perhatikan jelas ya. Ini metodenya ini dikerjakan individu dulu ya. Nanti kerjakannya siapa individu ya? Saya yang kurang ya. Ini sama ini ukuran sama ya. Kalau kerjakan ya individu ya kerjakan ya. Kalau dikerjakan yang pertama adalah sesuai dengan pembelajaran. Yang pertama tadi apa itu mana roda ya jelasnya tidak ada. Kemudian apa hubungannya antara roda dan tidak doa. Yang ketiga bagaimana hubungan tonasinya. Dan semuanya dicatat di RKPD di masing-masing pelajaran pada ini. Ya nanti jawaban yang dikerjakan nanti kita akan bentuk dengan pasangan yang lain. Dibentuk jawaban besar. Kenapa? Nanti biar disinkronkan jawaban individu dengan kelompok. Mana yang terbaik dari kelompok jawaban itu nanti dipresentasikan di depan. Paham saya? Ya sekarang kita kerjakan sesuai kemampuannya masing-masing. Apa yang ada sesuai kerjakan sesuai dengan video tayangan tadi. Paham ya? Saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan RKPD ini secara mandiri. Paham silakan. Tapi tidak ada ya. Nah, kerjakan. Boleh dilepas, ya. Kemudian ada yang boleh dilepas. Ini ya, RKPD-nya, bentuknya ya. Tolong saksikan. RKPD-nya dong. Ini ya, RKPD-nya bentuknya. Terus ini materinya. Ini bentuknya sudah ada di situ. Lihat saya ya. Ini soalnya mulai kerja dulu lagi. Soalnya dulu
Ini soalnya. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan hubungan antara lokomoda dan TMA. Yang ketiga ini bagian penerapan. Ini gambarnya ini. Paham ya? Sudah kerjakan. Silakan. Sudah? Ya. Silakan dikumpulkan masing-masing dari satu. Mereka berdiri dari satu. Awas. Beraturan silakan dikumpulkan dari satu. Urutannya urutan begini. Kalau dilihat di layar, urutan ini dulu. Urutannya untuk dikumpulkan. Urutannya dilihat dulu. Ini dulu gambarnya. Baru ini. Kalau dulu. Kalau perhatikan ya saya ya. Urutannya satu. Kemudian yang dua ini. Kemudian yang terakhir adalah gambarnya ini. Ya, urutan. Ya nanti uangnya lebih enak. Ya, nomor satu. Ya, sudah. Istilah-istilahnya bergaya benar. Sudah, kumpulkan. Ya, kumpulkan. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan masing-masing. Ya, pertanyaan ini. Nilainya kalau disimpan ya, nanti ganti. Sudah, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, selanjutnya adalah setelah mengerjakan LKPD masing-masing, saya akan bentuk berpasang-pasangan. Nanti begitu kan? Ya, silakan yang sudah bagian kelompok satu bergabung di kelompok satu. Kenapa ya? Jawabin yang lain, tidak bagi ya, kan? Silakan berkelompok. Ya, kelompok satu, silakan. Silakan, jangan ada bantuan di orang. Silakan berkelompok, silakan. Ya, kelompok satu. Ya, bukan. Ya, semua yang ada di semua. Paham? Ayo, dua-dua itu bukan punya cepat. Pokoknya satu kelompok ada satu. Paham saya? Satu kelompok ada satu tidak. Cepat. Ayo, tidak. Punya bawah, punya bawah. Punya bawah. Bawah. Boleh. Sudah ya? Ya, kalau perhatikan tentunya untuk kelompok ini ya, maksudnya adalah nanti dari LKPD yang akan dikerjakan masing-masing. Ya, tolong jawabannya nanti dijadikan satu, didiskusikan. Jawaban yang terbaik adalah jawaban yang terbaik yang mana itu nanti yang mau dipresentasikan di depan kelas. Silakan, ini ada 3 kelompok, kelompok 1 ya, kelompok 2, kemudian kelompok 3. Silakan didiskusikan 3 pertanyaannya sekali satu. Apa itu pengertian kode-kode? Ya, yang kedua bagaimana hubungannya kode-kode dengan istiadah doa. Yang ketiga adalah bagaimana penerapan ya antara optimis, sabar, dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Tolong itu yang dikerjakan. Saya kasih waktu sekitar 20 menit. Silakan dikerjakan berkelompok. Nanti setelah itu kita akan presentasi. Kalau ada cerita, jangan apa-apa. Kalau belum jelas, paham ya? Ya, silakan. Silakan dikerjakan itu. Pertanyaannya ya, sama lagi ya ini. Ya, ini pertanyaan yang pertama. Lalu perhatikan jawaban yang paling baik dari kelompok. Satu misalnya kalau ditulis gitu ya. Kemudian jawabannya baik dari soal nomor 2 misalnya nomor 2 yang misalnya Mas Adrian. Oh, itu bisa dipakai itu ya. Pokoknya jawaban yang paling baik itu yang dipakai untuk presentasi di depan kelas nanti. Paham ya? Tapi nanti prosesnya satu kelompok satu jawaban. Ya, kan ya. Ini bukan ini. Misalnya kalau satu nanti kena dengan jawabannya yang nanti ya. Ada sudah. Kalau yang sudah, tolong soalnya gambarnya. Pak, bagaimana kakaknya itu jadi tekad gitu. Jawabannya tadi individu kalau diusahakan disepakati bersama mana yang terbaik itu nanti yang dipresentasikan. Gitu ya. Ya, terima kasih. Ya, saya garis semua. Ya. Barangkali foto lembaran kosong. Mana? Yang mana? Nomor 2. Lembaran kosong. Ayo kelompok yang belum lembaran kosong itu jawab. Oh ya ini. Lembaran kosong ya? Ya. Foto jawab ya. Lembaran kosong untuk kelompok 1. Ada dulu. Terima kasih ya.
Sudah selesai belum? Alhamdulillah. Karena sudah menyelesaikan tugas kelompok, sekarang silakan dipresentasikan ya untuk kelompok 3 dulu. Perwakilan 3 kelompok boleh, semuanya boleh. Ayo semuanya boleh. Yang jadi juru bicara laki-laki. Yang jadi yang nanti lengkap ya. Nanti kalau pertanyaan lengkapi. Soal nomor 1. Untuk yang berbeda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan presentasikan hasil diskusi kami. Perhatian pada ada hadapan Allah. Pada ada hadapan Allah. Dan pada jadi tidak zaman nanti. Pada ada hadapan Allah yang berlaku bagi setiap makhluknya sesuai dengan unsur kata yang telah Allah katakan. Jadi adalah usaha upaya yang dilakukan manusia untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan masalah sesuai dengan kemampuannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih teman-teman. Ya, ada tanggapan? Halo, ya, silakan. Bagaimana penerapan ikhtiar? Coba dijawab. Ayo, coba. Bagaimana? Ada apa? Penerapan ikhtiar. Penerapannya gimana? Tadi kan saya juga ada. Penerapan ikhtiar bagaimana? Ada yang jawab? Silakan yang kasih. Kita Pak. Ya, silakan. Usahakan itu sesuai dengan mereka belajar inovatif terus belajar dan memperbaiki kompetensi agar lebih efektif dalam hidup. Ya, yang lain, kalau yang lain ada tanggapan? Nggak ada. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, dari kelompok kami kami punya mohon maaf. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kembali. Selanjutnya kelompok 1. Silakan maju untuk menjawab pertanyaan ketiga, penerapan. Ya, penerapannya. Silakan. Kelompok 1 silakan. Siap-siap. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Ya silakan. Ayo Mbak Nisa, silakan penerapannya. Soal yang jawab. Penerapan Ya. kota. Ya. Seorang karyawan kerja di pabrik sebagai sumber rezeki untuk keluarganya sesuai dengan takdir yang Allah tetapkan. Terus? Penerapan ikhtiar, karyawan bekerja keras, tidak produktivitas, mematuhi aturan perusahaan, dan belajar meningkatkan skill untuk keluarga dengan baik. Penerapan doa, karyawan mengusahakan pekerjaannya diberi kelancaran sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup yang bisa diberkati. Ya. Terima kasih tepuk tangan. Selanjutnya ada dari kelompok juara 1 yang mau menanggapi ya silakan. Silakan. Berikan contoh kode dan kode. Contoh contohnya langsung kode apa contohnya? Contohnya apa sih? Yang apa sih? Contoh dan kode dan diberikan oleh Allah menjadi seorang pencipta untuk destinasi. Yang lain bedakan ya, yang lainnya. Ya. Ya. Paham ya? Oh ya, terima kasih tepuk tangan semua. Waalaikumsalam. Silakan kembali. Kelompok selanjutnya yang terakhir. Ayo, Mas Hanif yang mimpin. Ayo cepat waktunya jangan habis. Ayo. Silakan pertanyaan yang belum dijawab ya Pak. Ayo, hubungan antara ikhtiar dan doa. Kalau saya ya, doa ya. Saya jawab. Ya, silakan. Buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kelompok. Tapi kan, yang lain berarti itu berarti kan ya. Berarti kan. Hubungan antara kode dan kode dan ikhtiar serta doa. Sinergi antara kehendak Allah dan kode dengan usaha manusia. Ia yang disempurnakan dalam memohon kekuatan dan petunjuk melalui doa. Nah, ya. Nah, tanggapan dari kelompok ya. Baca bilang tuh. Mas. apa yang dimaksud dengan tawakal? Apa yang dengan tawakal? Halo, ya, saya jawab. Silakan. Ayo, tawakal adalah. Ayo, yang keras. Sifat yang saling berkaitan dalam membangun kepribadian seorang muslim yang kuat. Oh, iya, paham ya, sikap. Ya, paham. Terus ya. Ya, yang lain. Sekarang apa? Ya, yang lain balik dulu ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum. Terima kasih teman-teman semua. Sudah semangat untuk berpasangan berdiskusi pada pertemuan kali ini. Ya, selanjutnya adalah ya, guru akan memberikan kisah inspiratifnya. Tolong dibagikan kisah seperti ini ya, sebagai guru kita nanti selesai. Ya. Ya.
Terima kasih sudah menyaksikan slide selanjutnya. Terima kasih. Desainer itu bisa dilihat di akhir beberapa naskahnya. Tadi sebenarnya tidak ada ya, paham ya? Sudah. Setelah itu tadi sudah saya saksikan beberapa proses pembelajaran. Ya, hari ini saya akan melakukan penilaian. Nanti kelompok yang pertama yang mendapatkan nilai yang terbaik dari proses awal sampai fungsi yang pertama, kelompok 1. Ya, silakan maju. Terus kemudian yang terbaik juga. Yang kedua adalah kelompok 2. Silakan. Ya, silakan Mas Adrian. Ya, silakan ya, kedua aja ya. Sudah. Ini ya. Masih ada kembali ke depan nanti ada. Kembali. Sudah. Selanjutnya tadi sudah saya kasih reward yang ada ya. Yuk, dapat yang terbaik. Selanjutnya adalah hari ini kita sudah melakukan refleksi. Ya, sebenarnya dulu. Sebenarnya kalau membandingkan ya, kalau refleksi apa yang kita dapatkan yang kita pelajari. Kalau membanding ya, tentang koda. Ya, yang lain mungkin apa? Anissa? Hubungan dengan ikhtiar, doa, dan tawakal. Oh, yang hubungan antara ikhtiar dan doa. Koda, ikhtiar dan doa. Kemudian yang terakhir, bagaimana Pak? Halo, Mbak Anissa? Apa ya? Penerapan kodok sabar, optimis, sabar, dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, masih tepuk tangan. Akhirnya kita selesai kesimpulannya. Ini berjawab dengan kesimpulan. Kesimpulan kita pada pagi hari ini dalam pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama. Di awal kita sudah sampaikan bahwasanya kita belajar tentang meraih ketenangan jiwa dengan meyakini kodok. Ya, tujuannya sudah tercapai. Satu, memahami iman kepada kodok. Yang kedua, menghubungkan atau mengkaitkan antara oda, ikhtiar dan yang ketiga kesimpulannya bagaimana kita dapat menerapkan sifat optimis, sabar dan tawakal dalam kehidupan. Kesimpulan kita pada pertemuan kita pagi hari ini. Selanjutnya untuk pelajaran yang akan datang atau kehidupan adalah tentang seni Islami. Paham ya? Seni Islami, harmonisasi seni Islami. Itu materi yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan. Terima kasih teman-teman semua. Nah, selanjutnya adalah sebelum tutup saya akan tes dulu ya. Recek dan podcast ya. Silakan dilihat ya. Podcastnya. Tolong bukunya itu cuma tidak ada kata berhubungan dulu ya. Ya. Bukunya itu semua silakan ditulis lembaran. Silakan ditulis lembaran. Dulu kita adakan asesmen formatif untuk akhir pelajaran ini sebelum nanti kita tutup untuk pertemuan yang akan datang. Ya, terima kasih. Silakan dikerjakan sekitar yang ini aku saja ya. Tolong dikerjakan 3 soal ini untuk akhir setelah tadi kita belajar tentang iman kepada Allah. Ya, silakan. Waktunya 15 menit. Sudah? Silakan. Sudah, ada yang sudah selesai. Sudah. Silakan dimulai. Terima kasih. Ini pertemuan. Terima kasih. Kembalikan. Terima kasih. Dan tolong diambilkan bukunya ya. Bukan dulu semua. Tolong diambilkan dulu. Bukunya tutup. Ya. Bukunya tutup. Ya, pesan dirinya di rumah, jangan lupa dikerjakan. Pakainya dalam terakhir, itu ada pesan dirinya dari. Ya,
2, 3, 8. Itu berdiri ya kerjakannya. Sebelum itu kan kerjakan berarti kan loh. Itu kerjakan, cuma kumpulkan ya. Langsung kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Ya, untuk lebih menyempurnakan pembelajaran ini, saya mohon Mas Adrian untuk menutup pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Silakan. Sebelum kita mati pada hari ini, akan kita berarti dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.